Oke, halo teman-teman, selamat siang. Hari ini hari Kamis seperti biasa ya, 14 November 2024. Kita melanjutkan baca-baca random untuk materi Animal Labor, karya Jocelyn ya, untuk siang hari ini ya. Itu tulisan dari Jocelyn Porcher, judulnya tentang Elmo and Paro. Why one works and not the others, and doesn't it matter? Nah, singkatnya ini sebetulnya melanjutkan diskusi 2 minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita membahas soal pemikiran Soren Mau, soal pembacaan Marx ekonomi ya gitu, secara lebih komprehensif gitu. Hari ini kita akan kembali lagi ke pembahasan 2 minggu lalu. Kalau 2 minggu lalu kita sudah membahas sedikit banyak problem-problem dalam diskusi atau wacana animal labor ya, termasuk ethics, termasuk animal welfare, animal abolism dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan kembali bersama Mas Gilang tentunya untuk membaca bagaimana kemudian apakah hanya hewan sendiri itu yang bekerja gitu. Maksudnya adalah hewan tok itu yang bisa kita kategorikan sebagai non-human labor. Nah, pertanyaan selanjutnya kan akan cukup challenging gitu loh. Apakah robot gitu ya, robot yang juga sebetulnya juga kategori dalam percakapan non-human animals itu apakah bisa juga memiliki dimensi tentang apa yang kita sebut sebagai kerja itu sendiri. Dan yang menariknya lagi adalah ada banyak tuh menjadi pertanyaan robot-robot yang menyerupai ya. Kalau hari ini itu kan robot-robot yang menyerupai manusia itu sudah lazim. Nah, tapi beberapa aja robot-robot juga menyerupai bentuk hewan gitu ya. Karena ada beberapa robot yang memang diciptakan itu sebagai companion of human. Nah, kalau dulu animals itu didomestifikasi, lalu kemudian hidup bersama dengan manusia, misalnya kucing gitu. Tapi ternyata dalam kehidupan sosial modern hari ini yang semuanya serba minimalis, kucing-kucing itu dianggap mengganggu tetangga gitu, dianggap membuang kotoran, tapi masih punya keinginan untuk merawat kucing, masih punya keinginan untuk memiliki kucing, sehingga teknologi-teknologi robot modern kita hari ini itu lucunya mulai membuat kucing-kucing robot ya, kucing-kucing atau anjing robot yang bisa menggantikan companion pada hewan aslinya. Nah, siang hari ini tentu itu bisa menjadi awalan dari refleksi yang tentunya mungkin apa yang akan didiskusikan siang hari ini tidak akan ke arah sana, tapi kemudian ketika ada entitas baru yang kita sebut sebagai robot, disitulah pertanyaan tentang kerja ini akan semakin berkelindan. Apalagi robot yang menyerupai manusia atau robot yang menyerupai hewan itu sendiri. Hewan dan manusia pun masih dipertanyakan seperti apa bentuk kerjanya, model kerjanya. Lah sekarang ada robot yang menduplikasi pekerjaan-pekerjaan baik dari manusia maupun hewan. Nah, kompleksitas itulah yang mungkin siang hari ini akan kita buka dengan diskusi dari karya Jocelyn, Elmo, dan Paro yang akan dibawakan oleh Mas Gilang. Nanti kita diskusikan setelah itu. Monggo, Mas Gilang. Terima kasih Mas Rangga. Ya, hari ini kita akan mendiskusi. Kemarin kita sudah banyak bicara soal bagaimana membingkai hewan, jika hewan sendiri itu bisa dianggap mereka juga bekerja gitu. Nah, di bukunya Jocelyn ini dia mulai lebih dalam lagi membahas
Oke, kalau misalnya hewan itu kita anggap bekerja gitu ya. Lalu bagaimana dengan uh, entitas yang lain gitu selain hewan? Mungkin kayak misalnya kita bayangin tumbuhan atau mungkin kita bayangin robot sekarang ini gitu. Jadi masih banyak tantangan gitu sebenarnya apa yang dimaksud sebagai kerja. Karena melihat definisi kerja sendiri itu juga sangat-sangat rumit ya, karena apa sebenarnya kerja itu. Tapi di sini saya lihat Porcher sendiri sudah berupaya ya sama kolega-kolega yang lain untuk setidaknya membingkai bahwa kita nggak bisa, mungkin saja ya, karena mungkin ada dorongan-dorongan di negeri barat sana untuk memandang bahwa yang bukan manusia itu juga hidup. Jadi yang nggak mesti harus manusia aja yang punya kontribusi besar dalam bumi ini, tapi karena ada dorongan-dorongan seperti wacana soal animal liberation, terus hak-hak asasi yang bukan manusia dan lain sebagainya ya, dorongan-dorongan itulah yang akhirnya melatar belakangi ini sosok seperti Jocelyn Porter dan kawan-kawan untuk membingkai agar entitas yang bukan manusia ini dia juga dianggap mereka bekerja loh, dan bekerja itu tidak melulu harus didasarkan pada uang gitu. Selama ini kita bicara soal bekerja selalu dihubungkan sama orang yang digaji, atau kita bekerja karena ada kepentingan-kepentingan ekonomi, motif-motif ekonomi, akhirnya kita dianggap bekerja. Tapi akhirnya yang jadi bias secara kebudayaan, bahkan juga secara filosofis ya, definisi kerja itu seperti apa gitu. Seolah-olah orang yang cuma bekerja di ruang-ruang domestik nggak dianggap kerja gitu kan. Misalnya cuma nyuci piring aja nggak dianggap kerja gitu. Dan lain sebagainya yang akhirnya definisi kerja ini kita perlu memikirkan kembali. Apalagi kalau kita ini sedang mencoba untuk mendiskusikan wacana-wacana posthumanis sekarang, terutama yang bukan manusia ya, itu dia punya juga kapabilitas, kita bisa berasumsi bahwa mereka juga bekerja gitu sih. Nah, yang di bab kedua ini mulai si Porter mulai melihat lebih dalam gitu. Kalau memang hewan kerja gitu, lalu yang lainnya gimana? Nah, yang jadi kasus ini yang di bab 2 adalah robot gitu. Dia ngelihat robot. Kenapa dia melihat robot? Karena robot ini kok seolah-olah menurut Porter ya di pengantar dia ya di sini, dia kemungkinan besar akan menggantikan segala, tidak hanya sekedar pekerjaan gitu, tapi juga nanti kita di apa ya, manusia itu bakalan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget, dengan teknologi. Jadi companionnya, kawannya sendiri itu sudah bukan lagi hewan gitu. Kayak misalnya dulu peliharaan kita itu misalnya kucing dan anjing ya pada umumnya. Tapi mungkin di ke depan gitu, di masa depan kita itu justru peliharaan kita itu justru robot gitu. Peliharaan kita justru gadget gitu. Mungkin aja ya. Kayak sekarang tiap hari lebih banyak membawa laptop daripada, atau lebih sering kita ketemu sama HP sebelum kita ketemu sama orang tua, atau kita nyapa sama saudara kita kan. Itu paling mudah ya, kayak bangun tidur tuh yang dicari HP dulu, baru nanti sisanya terakhir lah kalau mau ketemu sama bapak atau ketemu sama ibu kita, atau mau nyapa saudara kita di rumah gitu. Dan ini yang dipikirkan sama Porsche sendiri ketika lihat lalu bagaimana tantangan ke depan. Kalau sekarang ini yang dibahas tidak hanya hewan, tidak hanya kita ngomongin hak-hak asasi hewan, juga harus dipertimbangkan. Tapi sekarang itu berkembang lagi lebih jauh, ngomongin soal teknologi AI, terus robot dan lain sebagainya yang sekarang lagi gencar gitu. Nah, dia bilang di pengantar, digitalisasi, terus bentuk-bentuk perkembangan bioteknologi sampai robot gitu, itu nggak bisa dipungkiri lah suatu perkembangan ini gitu. Mau nggak mau nantinya manusia-manusia ini mau nggak mau dia juga harus beradaptasi dengan
dengan baik ketika ada disrupsi ya, tanda kutip kayak nanti mungkin pekerjaan-pekerjaan pabrikan itu semua sudah diganti sama teknologi, berarti nggak perlu lagi ada manusia. Nah, lalu bagaimana kita melihat memposisikan diri, melihat teknologi gitu, sejauh mana mereka punya peran besar gitu terhadap kehidupan manusia, dan apakah teknologi sendiri seperti apapun itu kayak laptop kita ini dia bekerja nggak gitu. Laptop ini dianggap bekerja nggak? Apa hanya hewan aja atau manusia atau tumbuhan dan entitas yang kita anggap hidup yang dianggap bekerja gitu. Lalu itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau emang menggantikan semua, dia tuh memulainya dari narasi atau wacana-wacana yang mulai muncul gitu mengenai laporan-laporan terutama yang dikeluarkan oleh forum-forum ekonomi dunia, OECD dan kawan-kawan, bahwa nanti itu masa depan semua akan diteknologikan semua, jadi semua itu jadi mekanisasi, semua bakalan mungkin manusia-manusia udah nggak perlu lah bekerja dengan yang lebih teknis gitu, kayak mungkin mobil itu sudah bisa automobil ya, jadi dia bisa tahu jalan sendiri, terus asisten rumah tangga sekarang bisa juga dalam bentuk robot gitu, jadi nggak perlu lagi uh, migrasi ya, dalam artian mungkin orang Indonesia beberapanya tenaga kerjanya ditaruh di Taiwan, ditaruh di Cina, ditaruh di mana untuk jadi pekerja domestik, udah nggak gitu lagi karena udah ada robot gitu, jadi lebih efisien, segalanya lebih efisien gitu. Itu ramalan yang uh, ramalan-ramalan yang diungkapkan oleh banyak forum-forum ekonomi dunia ya. Dia bicara soal itu, dan bahkan manusia pun sendiri mulai tergerus gitu perlahan pekerjaan-pekerjaannya. Dan alasan-alasan kenapa itu juga logika-logika kapitalis ya. Kenapa kok robot itu dianggap lebih bisa berdaya daripada manusia, karena alasan paling utama yaitu lebih efisien dan lebih mudah, reliable ya, lebih kita mudah lah kita bergantung pada robot gitu. Karena apa? Alasan-alasannya seperti robot nggak bisa sakit kayak manusia. Kalau misalnya manusia pun bekerja misalnya 9 to 5 setiap hari harus bekerja di kantor, kalau nanti sakit bosnya malah malas kan melihat pekerjaannya ini gampang sakit dan lain sebagainya. Nanti pemerintah masih harus ngeluarin BPJS atau apa untuk mengakomodasi para pekerja. Jadi tanggung jawabnya banyak dalam kacamata ini ya. Kalau yang dipekerjakan manusia tuntutannya banyak gitu. Kayak nanti buru-buru pada nggak suka kalau nggak ada jaminan sosial, jaminan kesehatan nggak diakomodasi sama salah satu perusahaan, nanti pada marah ya kan. Nah itu nggak disuka sama bos-bos besar, makanya bos-bos besar lebih suka ya udah diganti robot apa ya gitu. Jadi robot dianggap sangat efisien, lebih efisien dibandingkan manusia yang punya tuntutan banyak sekali ketika dia menjadi pekerja. Dan ini yang akhirnya jadi pertanyaan besar mengenai produktivitas gitu. Lebih produktif mana juga nanti kalau misalnya robot yang bekerja, sementara manusia yang bekerja dan lain sebagainya. Intinya robot sendiri dianggap lebih mampu untuk berkompetisi dalam dunia kerja, intinya begitu. Dan bahkan mungkin mereka lebih efisien juga gitu sih dibandingkan manusia. Nah, yang jadi pertanyaan si Porter sendiri, lalu kalau memang sekarang ini ada banyak animal rights gitu, wacana-wacana yang digaungkan itu soal hak-hak asasi yang tidak sekedar manusia, tapi juga hewan. Lalu bagaimana dengan robot kalau begitu? Apakah mereka juga punya hak gitu? Ada nggak pedoman-pedoman etik ya mengenai sebagai robot yang harus mereka patuhi begitu? Karena menurut Porter, melihat keberadaan robot sendiri
itu sudah jadi tantangan bagi manusia gitu. Bahkan nggak cuma manusia kalau menurut si Porter di sini. Dia juga menekan keberadaan hewan sendiri gitu. Karena kita lihat udah banyak sekali produk-produk robot ya, terutama nggak di Indonesia sih, kebanyakan di negara yang cukup maju kayak Jepang, robot kayak dibuat seperti bentuk anjing dan lain sebagainya lah. Itu robot itu sudah jadi temannya manusia gitu, seolah-olah sifat kehewanan ya, hewan itu hidup, hewan itu sakit seperti manusia lah, dan hewan juga buang hajat dan lain sebagainya lah, itu dianggap membebani, terkadang dianggap membebani manusia gitu. Makanya kok sekarang banyak orang-orang di luar lebih senang kalau temannya sendiri adalah robot daripada makhluk hidup itu sih. Jadi kemungkinan besar ini bisa disepir ya, menghilang nantinya mungkin relasinya manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan entitas makhluk hidup lain, digantikan semua dengan robot. Mungkin bisa hilang kalau kata Porter. Nah, makanya istilahnya Porter ini social robot gitu. Karena robot sendiri dia ya bisa melakukan banyak hal, seolah-olah dia bisa jadi labor, jadi pekerja juga. Entah dia merawat orang-orang lansia, orang-orang lanjut usia, mereka juga bisa mengajar. Misalnya dia mengajar matematika. Robot lebih pintar menurut saya kalau dibandingkan harus Jeremy Pauline disebar ke Sabang sampai Merauke, itu terlalu susah buatku. Nah, kasih aja robot kan. Nah, itu guru-guru ini kan selesai. Sampai sekarang misalnya bilang Indonesia punya masalah sama guru honorer gitu. Ya jadiin robot aja gitu. Nggak perlu ada guru, jadi robot kan. Karena menurut saya robot lebih pintar. Kalau mengajar ini, mengajar itu, bahkan dibuat algoritma dan lain sebagainya. Kita tahu itu dirancang, disuruh ngajar matematika, dia lebih hebat gitu. Jadi di sini robot itu seolah-olah mampu dia sebenarnya menggantikan segala pekerjaan yang dulunya dimiliki oleh manusia, digantikan ke mereka semua. Nah, salah satu itu misalnya satunya kayak dia bisa kerja di sektor pendidikan, dia bisa kerja di sektor mungkin mata pencaharian sebagai nelayan, dia bisa di sektor-sektor teknis, banyak hal gitu. Bahkan merawat elderly, merawat lansia pun dia mampu, ya kan? Dan ini sudah berkembang di negeri-negeri barat gitu, di mana lansia itu kan jarang sekali. Kalau di masyarakat timur itu terkadang orang-orang lansia tidak diletakkan di panti jompo, tapi mereka masih tinggal di rumah bareng gitu. Kalau di luar mungkin kalau sudah nggak mampu untuk merawat ibunya sendiri atau bapaknya sendiri, mereka taruhnya di panti-panti. Nah, dan sudah mulai banyak penemuan-penemuan di luar sana, nggak di Indonesia sih kebanyakan, kayak dibentuklah robot gitu sebagai companion para lansia. Salah satunya ini yang diceritakan Hasbro, Paro, sama Zora. Ini kayaknya perusahaan gitu. Perusahaan-perusahaan yang menawarkan robot-robot itu untuk merawat elderly, merawat lansia-lansia ini. Gitu. Dan robot-robot ini ya itu nggak sekedar robot, tapi juga benar-benar bisa, bahkan ketika ditanya para lansia itu sangat senang karena robot ini itu bisa memberikan orang-orang lansia itu emotional fulfillment ya, kayak apapun yang dulu sedih nggak ada temennya, karena ada robot jadi senang gitu. Dan bentuk-bentuk robotnya juga menarik karena bentuknya seperti hewan, jadi dianggap bahkan bisa berkomunikasi juga robotnya gitu. Jadi ini bisa memberi hiburan ya bagi para lansia yang kesepian gitu. Kalau ditemenin sama robot-robot yang menyerupai hewan-hewan ini gitu. Nah, ini dijelasin bahwa ini adalah bentuk jaminan-jaminan yang baik gitu. Seperti adanya anjing-anjing kecil. Robot-robot tersebut telah menyokong ya
kehidupan rutinitas yang ada, terutama di kawanan-kawanan lansia ini. Sebenarnya robot-robot ini tidak menggantikan manusia sebenarnya, tapi mereka cenderung lebih patuh. Gitu. Ketika para lansia ini mencoba berbicara pada mereka. Gitu. Dan orang-orang lansia ini suka bicara sama robot-robot. Nanti kalau misalnya ditanya, udah makan belum? Oh, gitu. Atau gimana kan? Aslinya kan seneng gitu loh. Jadi bikin seneng. Jadi lansianya jadi temannya. Jadi mereka juga punya testimoni ya daripada nggak sama sekali. Apalagi kalau aku cuma ngomong sama dinding, ngomong sama candi kan nggak enak. Yang penting saya ngomong sama robot-robot ini gitu. Nah itu sih. Dan menurut Jocelyn Porter ketika melihat kasus seperti ini, itu Porter punya satu posisi ya yang cukup skeptis gitu. Dia bilang kalau wah ini pasti menggantikan peliharaan aslinya gitu. Tujuan-tujuan dibentuknya tadi perusahaan-perusahaan itu menawarkan produk-produk robot-robot itu sebenarnya tujuan mereka adalah menggantikan kerja-kerja anjing sendiri sebagai peliharaan gitu. Akhirnya hilang gitu menurut si Porter. Karena masih banyak lagi yang dijadikan robot nggak cuma dalam bentuk anjing, banyak sekali. Entah itu dalam bentuk burung, entah itu dalam bentuk apa gitu. Banyak di sini dijelasin banyak sekali. Dan akhirnya Porter tuh bilang bahwa oh kalau begini kemungkinan besar robot itu adalah sumber bagi keuntungan siapapun yang menjalin sumber hubungan ini. Maksudnya ya robot sendiri ini dianggap sangat profit ya, menghasilkan banyak keuntungan gitu. Jadi dengan keberadaan robot ini memberikan nilai tambah gitu. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan juga akhirnya minimal dibandingkan misalnya panti jompo itu harus terus-terusan merawat anjing-anjingnya. Di sini jadinya yang dirawat harus dua, lansia-lansianya juga dirawat, terus anjing-anjingnya yang sebagai emotional labor dia juga harus dirawat gitu. Nah itu berarti biayanya sangat tinggi kalau hitung-hitungan ekonominya kan. Makanya daripada begitu anjingnya diganti semua robot aja karena lebih mengurangi biaya gitu. Tapi di satu sisi ini juga karena semua jadi robot, berarti ide mengenai companion animals itu berarti sangat-sangat sangat-sangat tinggi profitnya ya, keuntungan ekonominya cukup tinggi gitu. Jadi ada nilai-nilai ekonomi di sana, makanya robot dijadikan seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya melihat kita punya peliharaan, ketika kita punya peliharaan kita harus merawat mereka. Nah ini kan kesusahannya. Yang diuntungkan kalau misalnya bilang perusahaan yang diuntungkan ya perusahaan-perusahaan yang menawarkan makanan-makanan industri untuk peliharaan kita, entah itu Whiskas atau apa, kan banyak nih perusahaannya. Nah itu lebih menguntungkan dan mereka nggak cuma menawarkan makanan, tapi juga misalnya pasir kucing atau apa. Kalau misalnya sekarang kita pelihara kapibara, berarti harus ada kolam renang lah atau setidaknya atau apa. Dan masih banyak lagi orang buat klinik swasta, klinik publik, klinik negeri maksudnya, untuk merawat hewan-hewan kita ketika kita sakit. Nah itu susah banget kan kalau mau memaintain ya, maintenance-nya ibaratnya, maintenance pekerja-pekerja seperti anjing atau kucing atau apa peliharaan-peliharaan ini dijadikan pekerja care ya, pekerja-pekerja yang emosional gitu untuk merawat elderly. Daripada gitu lebih baik diganti robot karena robot tidak perlu makan, robot juga tidak perlu ini, robot tidak perlu itu, robot juga nggak perlu sekolah dulu biar dia dapat sertifikat, terus habis itu dia bisa cari kerja gitu. Tapi robot itu bisa segala hal. Gitu. Makanya robot ini dianggap robot ini sangat-sangat punya sangat-sangat punya nilai-nilai keuntungan gitu, punya nilai-nilai lebih gitu. Itu kenapa robot bisa bertahan gitu. Di sini bahkan
orang-orang yang bekerja dalam sektor-sektor panti-panti ini yang merawat lansia, ya itu mereka lebih memilih robot ya karena mereka nggak perlu makan, nggak perlu apa, bahkan nggak perlu buang hajat, kita nggak perlu apa, dia juga nggak bisa sakit gitu dan lain sebagainya lah. Bahkan mereka nggak bisa mati gitu, robot nggak bisa mati. Jadi itu kenapa lebih baik diganti robot aja. Apa ya? What people really want is an animal that they do not need to look after, but which comes when you call. Tapi jadi orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu butuh hewan, tapi hewannya itu nggak perlu perawatan lebih gitu loh. Robot dibandingkan peliharaan kita lebih banyak, ongkosnya lebih banyak punya peliharaan kan, peliharaan hewan-hewan kita di rumah kan, dibandingkan punya robot gitu, yang harus kita rawat setiap hari gitu. Tapi ketika kita panggil dia pasti datang gitu. Nah ini makanya robot lebih mampu untuk menggantikan kerja-kerja emosional labornya para hewan-hewan di rumah, peliharaan-peliharaan kita dan lain sebagainya. Lebih baik milih perawat robot. Udah kayak Tamagotchi, ditunggu ada telurnya, terus habis itu nanti sampai keluar ininya kan. Zaman dulu sebenarnya SD udah ditanamkan kita harus temenan sama Tamagotchi ya dibandingkan ini. Itu yang jadi permasalahan Porter akhirnya dan akhirnya dia mulai bicara lagi lebih dalam. Permasalahannya ini nih, kita sudah tahu kalau robot itu bakalan gantiin semua lah, peran manusia dan hewan itu diganti semua. Lalu akhirnya apa? Si Porter mulai menggali lebih dalam ini di bab ini untuk melihat perilaku hewan, menganalogikan lah perilaku hewan dengan robot itu apakah ada kesamaan atau ada perbedaan atau seperti apa gitu. Dan dia sudah mulai mendalami ini untuk melihat perilaku-perilaku hewan apakah bisa diterapkan kepada robot-robot. Dan ternyata banyak sekali penelitian soal robot. Bagaimana agar mereka bisa mimicking perilaku-perilaku hewan. Jadi nanti di perusahaan yang menawarkan produk-produk seperti anjing-anjing kecil gitu, akhirnya anjing-anjing itu sebelumnya ya sudah ada penelitian terlebih dahulu mengenai gimana caranya mengembangkan robot ini agar punya karakter-karakter hewan tertentu gitu. Itu sudah banyak sekali. Nah, tapi apakah robot itu benar-benar bisa kita anggap dia akhirnya punya niatan untuk bekerja gitu loh. Lalu seperti apa dia berpikirnya gitu. Lalu seperti apa kerja-kerjanya gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik buat aku. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan empiris, tetapi akhirnya Porter tuh agak sedikit ngawang ya, agak filosofis sedikit ya. Lalu gimana kita membedakan antara hewan sama robot sendiri gitu. Kalau menurut dia ini konsepsi yang cukup paradoks gitu, kata si Porter sendiri. Kalau kita mengkonstruksi, membangun robot sendiri yang berpikir dan bertindak seperti hewan, itu menurut si Porter, wah ini cukup ambisius orang-orang itu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Karena menurut si Porter sendiri, hewan itu berpikir gitu. Bukan hanya sebagai fungsi saja. Jadi dia berpikir, terus habis itu kerja gitu. Tapi kalau robot, itu apakah dia berpikir dulu habis itu berfungsi gitu. Ini yang jadi pertanyaan besar. Gitu. Secara tubuh biologis manusia dan hewan gitu, itu berfungsi, emang berfungsi kelihatannya. Tapi kita nggak bisa membedakan antara ini tubuh, ini pikiran gitu ya. Tapi bentuk fungsi gitu, kita bicara fungsi itu ada yang menggerakkan gitu sebelumnya, gitu. Nah itu adalah kemampuan kita sendiri, entah itu sebagai manusia, entah itu sebagai hewan. Dia berpikir, baru dia berfungsi sesuatu kan. Ada sesuatu yang menggerakkan gitu ya. Terus habis itu kita berfungsi. Nah sementara kalau melihat mesin sendiri, dia berfungsi gitu. Tapi apakah mesin sendiri berpikir gitu? Itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan besar ya si Porter. Makanya dia mengutip Descartes, habis itu dia ngomong ada Bacon juga dan banyak hal gitu. Terus apakah
robot ini bisa dan bentuk robot sendiri loh itu dibuat agar bisa patuh terhadap tuannya gitu. Apakah hewan seperti itu gitu? Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Si Porter sendiri akhirnya dia bicara soal sedikit filosofis soal apa ini yang dimaksud sebagai fisiologis, apa ini yang dimaksud sebagai ini sifat-sifat tubuh ya, ketubuhan ya, secara biologis, secara fisiologis, secara apa itu lalu apa gitu loh. Apa yang benar-benar kita bisa menganggap bahwa oh ini berfungsi. Kan kita bicara soal laptopnya ini nggak berfungsi ini, laptopnya ini. Tapi apakah berfungsi itu perlu mikir gitu. Nah, bedanya di situ antara hewan sama mesin atau robot atau teknologi itu sejauh mana dia punya ide, dia mampu untuk berpikir juga bisa berpikir gitu lah. Kalau kita bicara soal mesin hewan, mungkin hewan sebagai mesin gitu. Tapi sejauh mana nanti kita akan melihat perbedaannya antara hewan sama mesin sendiri. Kalau sebenarnya mesin sendiri punya fungsi, sementara hewan juga punya fungsi, tetapi yang membedakan di mana. Nah, ini dia setelah dia memperdebatkan soal think and function, ini yang berpikir, ini yang berfungsi. Terus dia akhirnya mengkritisi lagi. Justru dia mengkritisi soal perkembangan teknologi pangan sekarang gitu. Ini dia jelas banget dia bicara soal mengkritik sih sebenarnya. Lebih tepatnya dia mengkritik sih. Lebih mengkritik tulisan Donaldson dan Will Kimlicka di tulisan dia soal zoopolis. Dia mengkritik keras sih. Si Porter kayaknya nggak begitu suka melihat karyanya si Kimlicka sama Donaldson. Jadi sekarang itu banyak banget di Amerika Serikat, terutama di Amerika Serikat di sini kasusnya. Kalau orang-orang vegan, dia nggak sekedar mereka emang memutuskan untuk jadi vegan atau vegetarian ya. Vegan dan vegetarian kan memang beda ya. Maksudku intinya orang-orang yang tidak ingin memakan daging ya, sumber-sumber makanan hewan. Ya, semuanya yang berasal dari hewan nggak mau dimakan. Tapi mereka masih menginginkan sifat-sifat hewani ya, makanan-makanan yang ada sifat-sifat hewaninya itu mereka masih ingin mengonsumsi tanpa harus membunuh hewan-hewannya. Makanya sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan di negara-negara maju untuk mengambil beberapa sel-sel yang ada dalam tumbuhan yang itu mungkin punya protein hewaninya, mungkin itu punya apanya. Jadi sekarang mereka bisa membuat kayak misalnya daging burger ya, daging yang ada dalam burger gitu. Dagingnya itu tidak dihasilkan dari peternakan, dari kita slaughtering, membunuh sapi-sapi atau kambing atau apapun itu, hewan-hewan itu. Tetapi bisa diambil dari sel-sel pertaniannya ya. Jadi diambilin, terus akhirnya bisa jadi satu artificial ham gitu, atau artificial beef. Semua bentuk dagingnya cukup artificial, tapi diambil dari tumbuhan semua. Itu bisa. Bahkan terakhir temanku aja ada yang vegan, dia beli artificial bone ya. Jadi tulang yang hampir mirip tulang ayam gitu loh. Itu ternyata bukan tulang ayam aslinya, tapi itu dibentuk gitu. Ada perusahaannya. Jadi orang-orang vegan ini masih menginginkan dia tetap bisa makan daging, tapi dia nggak ingin bunuh hewannya. Akhirnya mereka mencari cara untuk memanfaatkan dengan mengambil sel-sel tanaman yang dia punya kandungan hewannya di situ. Intinya begitu. Kayak misalnya butuh keju atau butuh susu atau butuh apa gitu ya, itu diambil semua dari produksi pertanian, bukan dari hewannya. Nah ini buat aku cukup menarik buat aku sih ngelihat ini. Dan orang-orang yang cinta sama hewan ya, itu sangat-sangat senang. Dan bahkan ini kita nggak bisa bicara, kalau menurut si Porter, kita nggak bisa bicara soal, akhirnya ada food tech, ada perusahaan teknologi pangan yang dia bergerak karena kemunculan kapitalis nih, gitu. Tapi itu juga karena ada gerakan itu tadi, gerakan-gerakan untuk meliberasi
membebaskan para hewan agar tidak ditaruh di peternakan. Jadi kalau berpikir kenapa kok ini hanya masalah kapitalisme, kenapa kok akhirnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya memanfaatkan ini terus habis itu dijadikan apa? Tidak seperti itu juga, tidak semudah itu. Tapi itu juga dari masyarakat sendiri. Mereka menyadari nggak pingin lagi untuk makan hewan. Tapi mereka tetap menginginkan bisa menikmati dagingnya. Tapi dagingnya tidak dari hewan gitu loh. Upaya-upaya itu akhirnya muncul perusahaan-perusahaan food tech ini yang mengembangkan teknologi pangan agar tetap bisa menikmati daging, tetapi tidak dari hewan. Gitu. Tapi yang menarik menurut si Porter sendiri ya dalam yang missing ya menurut Porter ketika membaca Donaldson sama Kim Lika ini adalah kalau memang orang-orang ingin membebaskan hewan-hewan ini untuk tidak ditaruh di peternakan, untuk tidak di apa gitu. Tapi kok companion kita sendiri, peliharaan kita, entah itu kucing, entah itu anjing, yang masih karnivora ya, secara biologis mereka gitu. Itu berarti apakah yang tidak boleh makan hewan itu adalah hanya manusia? Lalu bagaimana dengan hewan sendiri yang karnivora? Itu yang jadi pertanyaan sponsor. Lalu hewan ini kan ada yang juga makan dagingnya hewan lain gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa wacana soal animal liberation, kebebasan hewan, hak-hak kehewanan gitu, itu nggak benar-benar nyampe ke dalam. Gimana caranya untuk bisa mengakomodasi hewan-hewan yang mereka itu juga saling makan satu sama lain gitu. Hewan-hewan karnivora kayak macan atau apa gitu, dia makan daging kan. Dan itu bagaimana untuk orang-orang animal rights ini menanggapi hal tersebut gitu. Dan Donaldson dan Kim Lika seolah-olah agak sedikit kehilangan di situ, seolah-olah bahwa hewan-hewan ini ya seolah-olah dia ya diistimewakan, akhirnya tetap bisa makan daging aja gitu. Nah, berarti kan kayak nggak adil kan ibaratnya. Menanggapi permasalahan animal rights itu seolah-olah masih ada ketimpangan gitu loh. Masih ada ketimpangan antara hewan-hewan sendiri, hewan yang dirawat kita, hewan yang jadi peliharaan itu lebih diuntungkan daripada hewan yang nggak kita rawat sama sekali gitu. Atau dan lain sebagainya yang justru akan menimbulkan kontradiksi gitu ketika melihat animal rights hanya ingin hewan-hewan tersebut bebas, tetapi ketika bicara soal peliharaan, itu tunggu dulu, itu kasus beda lagi. Jadinya seperti itu. Nah, terus akhirnya si Porter bicara soal, ini akhirnya teknologi pangan sendiri muncul, itu berarti bukan hal yang baru, tapi itu ada transformasi lah, adanya gerakan-gerakan ini ya. Hubungan antara manusia dengan hewan sendiri, di mana akhirnya para pemangku kepentingannya ini bisa nangkep ini semua. Oh, berarti orang-orang nggak ingin makan daging. Oke, berarti akhirnya orang-orang yang punya uang, bos-bos besar ini dia, kita buat akhirnya perusahaan-perusahaan teknologi pangan aja ya. Mereka bisa beli dari produk kita nih, daging-dagingnya nggak perlu. Jadi itu intinya hanya masalah animal rights ya, atau animal liberation atau apapun itu ya. Itu seolah-olah akhirnya cuma ketangkepnya sama masalah ide-ide soal kapitalisme lagi gitu loh. Jadi intinya, kamu kan nggak pengen makan daging hewan kan, ya wes aku buatin ini aja gitu. Jadi ketangkepnya hanya jadi masalah pasar, masalah industri lagi, masalah kapitalisme lagi gitu. Kalau menurut Porter, nggak benar-benar kita bicara soal gimana caranya benar-benar kita punya niatan baik biar hewan itu punya hak asasi yang diakomodasi gitu loh dalam dunia sekarang gitu. Tapi akhirnya cuma jadi masalah pasar, kapitalisme dan apa. Jadi teknologi pangan ya dengan kecanggihannya bisa buat daging tanpa harus dari hewan, itu pun juga akhirnya ya agak sedikit omong kosong gitu loh kalau kata Porter. Lihat ini. Dan ini di bab terakhir dia akhirnya bilang, si Porter sendiri, yang bekerja itu hewan, tapi kalau robot itu nggak kerja, gitu.
kalau menurut si Porter gitu. Karena penjelasan dia di sini adalah, lalu apa itu yang disebut kerja gitu. Bahkan si Porter sendiri sudah tahu bahwa ini kerja itu perlu menanamkan sifat-sifatnya ya, bentuk ada intelijensianya kita, afektivitas kita, dan subjektivitas kita dalam memproduksi nilai guna. Itu yang dimaksud sebagai kerja. Gitu. Dan kerja adalah hidup bersama-sama. Artinya ya kita harus kolaborasi antara manusia dengan hewan, ya kerja semua. Gitu. Tapi robot sendiri seolah-olah dia hanya berfungsi, robot function gitu, hanya berfungsi di dunia sekarang yang mungkin saja susah gitu, yang nggak perlu ada sensibilitas ya, kayak entah pakai indera, entah pakai apa gitu. Dan maka dari itu menurut si Porter, robot tidak jauh, tidaklah, dia bukan sebagai subjek kerja gitu. Karena nggak ada sifat keorangan, kemanusiaan atau kehewanan itu di dalam robot tersebut. Tidak ada subjektivitasnya, tidak ada afektivitasnya, tidak ada proyeksi ya subjektivitas sih itu. Kayak aku bekerja karena aku lapar misalnya, aku bekerja. Tapi dia yang berfungsi gitu. Kata si Porter ya ini. Tapi nanti kalau mau diskusi ya. Karena setahu Mas Rangga sudah baca Pasquinelli, nggak tahu ya ada kesadaran apa soal robot gitu. Tapi robot juga kita tidak bisa bilang dia punya pengalaman gitu. Jadi makanya si Porter di sini dia bilang kalau robot sendiri ya wes itu aja. Dia hanya berfungsi aja sesuai turutan kita. Misalnya manusia butuh robot yang seperti anjing ya dibuat itu. Tapi apakah dia bekerja gitu? Enggak gitu. Menurut si Porter. Itu aja Mas Rangga sih. Garis besar. Oke. Ini kedobel nih. Nyamut timnya dulu, Pak. Oke. Oke. Silakan dinikmati dulu lotisnya. Ya, thank you, Gilang. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya untuk didiskusikan. Cuma karena ini siang jadi agak sepi. Ada beberapa poin ya, terutama soal pertama tadi soal companion itu pertama, terus kedua soal wujud ya atau form. Nah, wujud atau form ini menjadi tantangan yang menarik ya. Maksudnya bentuk di sini kan memang selalu menjadi pertanyaan dalam diskusi filsafat teknologi ya gitu. Apakah teknologi itu harus memiliki bentuk yang berbeda dari manusia gitu loh. Misalnya kalau kita punya teknologi robot, ya robot itu kalau bisa beda dengan manusia supaya kita bisa membedakannya. Tapi kan ternyata tidak ada yang seperti itu karena teknologi kontemporer sekarang kan berbeda dengan teknologi yang dibayangkan di era Yunani kuno ya. Misal di era Socrates sampai Aristoteles, terutama di Aristoteles ketika menjelaskan metafisikanya kan semua hal itu setidaknya punya 4 kausa ya, misalnya kausa material, kausa formal, kausa efisien, sama kausa final. Nah, kausa ini yang membentuk gitu. Manusia terlibat dalam proses pembentukan teknologinya. Nah, contohnya adalah misal tukang kayu gitu. Tukang kayu bikin kursi ya kan. Berarti kan tukang kayu ini di sini sebagai kausa efisiensinya, dia juga membayangkan kayu ini kalau tak buat ini akan jadi kursi gitu ya. Ada materialnya ya kayu itu sendiri. Nah, robot dalam konteks ini terutama kita membahas soal animal human relations ya. Hari ini kemudian jadi makin rumit. 2 minggu lalu
kita bareng-bareng tuh malam-malam diskusiin soal animal labor ya kan, bahwa untuk membedakan kerja hewan dan kerja manusia pun challenging gitu. Nah, sekarang kedua relasi antara manusia dan hewan yang sama-sama bekerja, yang dianggap sama-sama punya potensi tentang apa itu kerja gitu, terus termediasi oleh artefak kinds, oleh benda-benda artefak itu, atau benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Dan kalau kita belajar dari 4 kausanya Aristoteles, maka ini masih kurang. Aristoteles tidak bisa menjelaskan kausa finalnya itu tujuannya pasti untuk hanya sekedar menemani gitu kan. Kalau kursi kan untuk duduk selesai ya kan, itu dianggap sudah memenuhi prasyarat penciptaan kursi gitu loh. Tapi kan kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kursi itu tidak bisa menjadi hal yang lain? Nah, di sini ada possible, ada dunia yang mungkin. Ya bisa, bisa untuk memukul orang misalnya, bahkan bisa untuk membunuh orang gitu. Nah, Heidegger lalu kemudian membuat jalan pintas kan, bahwa ciri khas dari teknologi modern itu adalah tidak membayangkan kerumitan dari 4 kausa tadi, tapi langsung di-shortcut. Teknologi diciptakan sebagai sebab, terus kemudian ada akibatnya. Akibatnya itu yang mendistorsi apa bentuk realitas metafisik itu. Nah, si robot companion ini yang menyerupai hewan, ini kan pada akhirnya kemudian akan mendistorsi pengalaman subjektif manusia ketika mereka memiliki relasi atau pengalaman atau companion yang sebelumnya itu mereka miliki dalam relasi yang dianggap sebagai relasi normal biological, relasi normal biologis gitu kan, yang apa, tentu kita memberikan bentuk kasih sayang atau caringnya itu pasti akan berbeda kok, pasti itu nggak akan sama hewan kucing dengan robot kucing gitu kan. Hanya film, hanya kartun atau manga Doraemon saja yang bisa menunjukkan bahwa si Doraemon ini bisa disayang, bahkan bisa dianggap keluarga gitu. Karena si Doraemon ini dianggap sudah cukup nalar gitu. Nanti kan di ending ada pertanyaan kan, apakah kemudian robot companion lagi itu punya ethic of care atau punya tingkatan ontological caring itu sejauh mana gitu kan. Nah, selama ini kan semua masih based on program ya, based on program, diajak ngomong ya jawab, meskipun jawabannya mungkin tidak sesuai. Yang penting di situ ada sensor suara lalu dia jawab random gitu kan. Sensor suara loh. Suara siapapun gitu. Kita ngomong A aja, misal dia punya sensor suara, dia akan jawab. Misal sebelah rumah ada azan gitu, karena tertangkap sensor suara terus dia akan jawab gitu misalnya. Atau suara tukang bakso lewat menangkap suara terus dia jawab gitu. Di situ kan tidak ada pemilahan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan Jocelyn di sini ya menurut aku pribadi dia masih cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa ya hewan tetap akan hewan, robot akan tetap robot gitu. Terutama robot itu nggak akan punya kesadaran gitu. Robot nggak akan punya kemampuan yang dimiliki oleh hewan sebelumnya gitu. Jadi dia nulisin ya, robot are not the subject of work. There is no person inside the robot, no subjectivity, no affectivity, no project, no experts, no experience, no doubt. A robot can improve on what it does, but this auto improvement has been designed by its creators. A robot can become better performing, but it remains what it is. Nah, ini kan artinya di sini menurutku si Jocelyn masih memegang bentuk ontologi Kartesian yang kuat gitu loh. Bahwa ya robot ini penciptaan dan penciptaannya itu beda, dia hanya ada di res extensa, bentuk-bentuk ekstra
Yang ekstra dalam arti ini adalah di luar, eksternal ya, yang di luar dari tubuh manusia gitu. Dan tubuh manusia bagi Jocelyn tadi aku melihat salah satu bentuknya misalnya affectivity, subjectivity itu dianggap itu, dan robot itu sudah by design gitu. Nah, berarti untuk memperkuat tesis yang mungkin belum dibahas secara eksplisit adalah bagaimanapun juga menurutku robot companion itu kan tetap dalam kategori kerja. Kerjanya apa ya? Kerjanya ya untuk companion aja, menemani, tidak lebih gitu. Kan dia sudah diprogram untuk menemani. Seperti halnya drone yang digunakan oleh tentara Israel misalnya. Itu kan didesain untuk killing. Beda sama drone yang digunakan oleh para pekerja di Amazon, di Amazon di Amerika untuk mengirim paket, mengirim makanan gitu loh. Dan pada akhirnya si robot ini akan hanya punya satu atau dua atau beberapa komando aturan yang sudah di set up, didesain sejak awal. Berarti kan stratanya lagi-lagi secara ontological gitu. Masih ada upaya antroposentrisasi di sini gitu. Manusia, hewan, lalu robot. Pada akhirnya kan seperti itu. Itu mungkin sedikit untuk mematik diskusi ya untuk sore hari ini. Gitu. Iya. Halo. Ya itu salah satunya kenapa dia berani bicara kalau misalnya robot itu tidak bekerja ya. Sebelumnya dia sudah Forza sendiri sudah coba menjelaskan ini permasalahan kita mendefinisikan ini tubuh, kita bicara juga soal setidaknya ada pikiran di sini, ada think ya, dan kita bicara soal fungsinya ya, kayak organ-organ kita ini, organ-organ tubuh kita berjalan seperti apa, terus apa yang membedakan sama kita berpikir itu ya. Makanya awalan dia bicara soal Kartesian, di mana memandang manusia sendiri dengan hewan. Tapi yang menarik buat aku sih, Porter sendiri menganggap bahwa dalam bayangan Kartesian sendiri ya, Porter sendiri melihat sebenarnya hewan juga punya. Gitu. Jadi seolah-olah dia tidak mengamini secara utuh bahwa Kartesian itu salah atau benar gitu, tetapi dia melihat bahwa Porter secara positif ya, ini aku lihat dia melihatnya ya udah ini mungkin aja Kartesian bisa melampaui yang bukan manusia juga. Oke, kita anggap aja hewan itu sama kayak manusia gitu. Nah ini yang buat aku selama ini diskurs yang muncul bahwa Kartesian salah ya. Tapi kalau Morser nganggapnya, tunggu dulu lah. Kita lihat nih, ada robot, ada hewan. Gitu. Berarti hewan ini masih masuk dalam bingkai Kartesian loh. Itu mungkin kan gitu. Yang buat aku menarik ya. Selama ini aku nganggap, ya kita mungkin bisa nulis nanti mungkin ke depan ya. Ada kalau misalnya orang filsafat atau orang antropolog atau sosiolog di sini atau ilmu sosial mau nulis selama ini antroposen harus melawan Kartesian ya. Kalau ini enggak ya, hewan ini Kartesian banget loh. Jadi melihat bahwa ide mengenai dualisme atau apapun kita belum selesai gitu ya kalau dalam diskusinya gitu. Jadi sebelum kita menegasi dan membangun satu sintesa sendiri, kenapa kita dalami dulu perlahan, melihat bagaimana mendefinisikan sesuatu agar lebih jernih gitu melihatnya. Dan keberadaan robot sendiri akhirnya upaya kita memposisikan membingkai robot sendiri sebagai apa. Itu juga jadi akhirnya kan ambigu ya.
sebelum kita bicara kalau wah dualisme harus dibilangkan ya. Tapi kita harus melihat mungkin hewan punya dualisme juga gitu. Atau setiap makhluk hidup yang berusaha survive ya, insting survivalnya masih tinggi. Manusia juga masih ada sih insting survivalnya. Hewan juga masih ada. Siapapun yang hidup sekarang di dunia itu insting survivalnya juga masih ada. Itu ada ide gimana cara mereka harus terus berpikir agar bisa hidup gitu. Karena konsep biar bisa sampai sekarang kalau emang pengen tahu lebih jauh ya, yang bunuh diri itu biasanya manusia gitu. Aku belum pernah lihat kucingku depresi terus habis itu dia bunuh diri ya. Jadi ini ada banyak pertanyaan. Sejauh mana yang aku juga tertarik ya. Sejauh mana melihat hewan itu berpikir. Bahkan ini terlepas dari hewan ya. Yang percaya bahwa yang bukan manusia itu berpikir, itu salah satu antropolog yang menarik buat aku. Dia dapat prize Gregory Bateson, namanya Eduardo Kohn. Dia bilang, nggak mesti hewan sih, tumbuhan itu berpikir. Jadi dia buat tulisan yang How Foresting itu ya. Eduardo Kohn pernah nulis itu. Dan buat aku ini menarik ya, karena dia bicara bagaimana untuk bisa kita meyakini bahwa yang bukan manusia ya, makhluk hidup lain itu ya kita harus bilang bahwa harus mengakui gitu, menerima juga ya bahwa mereka juga berpikir. Tapi berpikirnya jangan dibayangkan seperti manusia gitu. Ada keunikan sendiri cara mereka berpikir dan subjektivitasnya juga mungkin beda. Dan ini yang harusnya diakui sebelum kita bicara pemisahan antara tubuh dan pikiran dan lain sebagainya. Nah, buat aku untuk bisa tahu untuk bisa tahu bahwa ternyata yang bekerja itu menyarat aturan-aturan harus ada aturan-aturannya, dia harus ada subjektivitas dan lain sebagainya. Itu juga harus dipikirkan lagi sejauh mana nih. Nah, terutama di kasus ini adalah robot dan teknologi ya punya buat aku sih karena wujud kerja sendiri, kerja itu kalau di bayangannya Porter, karena dia juga nyinggung Christopher de Jure yang dia juga salah satu psikiatris atau apa ya, pokoknya agak dia mengembangkan banyak diskusi ya, topik soal kerja dan psikologis ya, si Christopher de Jure tadi yang disinggung sama. Dan de Jure sendiri juga sangat-sangat terinspirasi sama konsep-konsep produksi nilai gunanya Karl Marx ya. Tapi intinya adalah si Porter sendiri ingin melihat sejauh mana ini dianggap sebagai kerja. Dan Porter punya statement keras di sini karena dia melihat bahwa robot sendiri tidak bekerja karena dia tidak punya things ya. Dan yang membuka juga di sini buat aku adalah kemungkinan ke depan bagaimana akhirnya zoo teknologi ya, yang tadi disinggung sama Porter sebelumnya, zoo technician, orang-orang teknisi yang bergerak dalam ilmu kehewanan, entah tidak cuma sekedar dokter hewan, tapi juga animal behaviors, semua orang ekolog, orang-orang perilaku hewan, orang-orang kerja dalam sektor hewan lah, itu bisa mengembangkan sampai di titik nano teknologinya, jadi bisa tahu tuh otaknya ketika hewan itu lagi terancam tuh pemikiran otaknya seperti apa. Oh, kalau lagi terancam dia ternyata frontalnya atau mananya dia bekerja gitu ya. Dan ini salah satu yang buat aku jadi contoh bagaimana kita perlu kehati-hatian ketika melihat makhluk hidup lain ya, yang dia juga berpikir. Itu sih Mas sejauh ini. Dan persoalan apakah robot itu bekerja atau tidak, kalau menurut saya ya dia tetap secara terlepas dari Christopher de Jure sama Marx sendiri dalam melihat mereka bekerja untuk memperoleh nilai guna.
Tapi kalau aku lihat sendiri, ngelihat robot bekerja untuk memperoleh nilai guna, dia tidak bekerja untuk memperoleh nilai guna, tetapi malah justru aku menganggapnya bahwa robot ini jadi budak gitu sih, jadi budak, karena dia nggak memproduksi apapun gitu, dalam bentuk dia hanya bekerja untuk servernya gitu. Kalau aku anggap dia bekerja untuk robot itu malah justru yang tadi disinggung sama Mas Rangga ya, dia berada pada posisi bawah gitu ya, dan bahkan dia pada posisi bawah gitu, hampir mirip dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa memproduksi nilai guna untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita memperkerjakan robot gitu, atau mempekerjakan teknologi seperti laptop ini atau apapun, mereka justru nggak punya kuasa terhadap dirinya sendiri gitu, untuk dianggap bekerja, karena kita hanya menggunakan mereka untuk kebutuhan kita sendiri. Dan justru ini contoh-contoh menarik bahwa robot mungkin ada hubungannya dengan perbudakan. Oh, aku lihat ya, dia benar-benar nggak bisa loh. Bahkan Porter sudah berjuang untuk bisa menanggapi keseluruhan ini yang lagi jadi diskurs menarik soal posthumanisme. Oh, ini non dualisme kartesian, bla 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 bla, sampai dia akhirnya berani untuk menuliskan ini, menuliskan soal hewan. Dia masih bisa berpikir loh, hati-hati kamu, dan lain sebagainya. Tapi melihat kasus robot di sendiri, kalau emang kita sudah post human ya bicaranya, kalau seharusnya kita bisa memanusiakan robot juga, karena bukan dalam artian kita percaya bahwa mereka bekerja atau apa, tapi karena mereka sendiri tidak bisa punya kebebasan atau tidak punya kemampuan untuk memproduksi nilai guna sendiri sih. Dan itu malah justru lebih stratanya justru lebih di bawah daripada hewan-hewan ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya nurut sama majikannya gitu. Dan ini sih yang menurutku tidak sekedar nantinya animal liberation ya, atau tumbuhan ya, plant liberation ya, tapi robot itu seolah-olah jadi contoh dari perbudakan. Justru perbudakan sekarang perbudakan teknologi ya Pak. Jadi ini robot menurutku berada pada posisi di mana dia hak-haknya untuk bisa memproduksi sendiri tidak bisa, dan dia hanya jadi pekerja. Itu sih Mas. Sementara ini aku mikir itu dulu karena aku nggak terbiasa filsafat. Ya, oke. Hmm, ya menurutku di bab 2 ini memang Jocelyn tidak banyak hal yang apa ya, kayak menjadi menjadi penegas ya, menjadi penegas yang melahirkan pertanyaan filosofis gitu, enggak sih. Cuma ada beberapa hal yang menarik yang mungkin jarang dibicarakan juga ya, soal perbudakan itu sendiri ya. Slavery itu kan konteksnya adalah si teknologi ini digunakan di bawah ambang keteknologian gitu. Kalau kita punya manusia kan kita punya kemanusiaan gitu. Humanity, teknologi, niti mungkin ya. Ya coba kan problem dari slavery itu sendiri kan tidak ada istirahat ya, resting gitu. Ini sama lah sebetulnya kayak teknologi yang kita gunakan, kalau secara terus-menerus kita paksakan kan pasti akan rusak. Ada waktu istirahat. Ya kayak manusia pun juga sama, pasti dia akan rusak karena dia finite thing gitu loh. Ada waktu, ada masanya. Ya mungkin techno-slavery ini bisa jadi bentuk kritik ya terhadap bagaimana dunia ekonomi kapitalistik hari ini bekerja ya kan. Seolah-olah nih lampu nih 24 jam, AC ini 24 jam, komputer 24 jam nyala terus gitu ya. Kayak nggak ada istirahat ya, kayak nggak ada berhentinya gitu lah. Terus apa yang dikorbankan misalnya? Dari listrik ambil dari mana? Batu bara misalnya. Batu bara untuk pembangkit listrik, generator disimpan gitu. Habis pasokan listriknya ya cari tambang lagi, cari tambang lagi, cari tambang lagi.
Slavery-nya pada akhirnya kan double, nggak hanya pada satu aspek objek yang diperbudak kan, dari satu perbudakan menimbulkan konsekuensi selanjutnya, termasuk permasalahan ekologis itu sendiri ya pada akhirnya. Kan nggak ada waktu istirahat, nggak ada. Kalau itu mau mengembangkan sebuah gagasan soal degrowth misalnya, saving energy dan seterusnya, itu menurutku sebagai bentuk istirahat dari kerja-kerja teknis itu tadi. Manusia yang punya ide tentang memanusiakan teknologi, memanusiakan manusia gitu. Kalau ide orang-orang etika teknologi selalu bilang, I would like to say humanizing technology. Oh gitu. Memanusiakan teknologi itu kan semboyan-semboyan yang dianggap teknologi ini harus manusiawi. Tapi kan manusiawi di sini dalam artian sejauh dia diuntungkan atau menguntungkan untuk manusia kan sebenarnya. Nah makanya kemudian muncul philosophy of maintenance, sebetulnya ada filsafatnya sendiri. Maintenance itu. Ada dalam cabang besar teknologi itu ada philosophy of maintenance. Si teknologi itu di maintenance biar nggak rusak, biar bisa digunakan lagi. Bukan objek itu sebagai benda yang rusak buang. Sehingga rusak buang itu apakah kemudian saya berbicara bahwa rusak buang tandanya saya tidak punya peri keteknologian, bukan soal itu. Tapi masalah kita berikutnya adalah kita akan ketemu sampah yang menggunung, garbage itu. Dari garbage timbul pollution, dari pollution timbul masalah lingkungan, dari masalah lingkungan terus kembali ke kita gitu. Kan kalau kita melihat itu sebagai bentuk siklus kan gitu toh pada akhirnya. Nah, jadi mungkin technological slavery itu bisa kita pahami dengan dua makna. Satu, pada teknologi per se, atau yang kedua, kita memperbudak diri kita seolah-olah itu seperti mesin yang sampai rusak gitu. Ini kan di sini jadi tantangan berikutnya. Nah, bukunya Josel ini juga yang menarik di part soal hewan itu tadi, yang kamu presentasikan menurutku adalah kenapa harus ada companion robot animal? Kenapa gitu loh? Kenapa nggak hewan aja? Itu menurutku sebagai sebuah petanda. Pertama, domestifikasi hewan hari ini itu tidak mudah karena manusia berbagi space. Ya kan di kota, perkotaan urban, ruang sudah semakin sempit, tetangga mudah marah, misal kucingmu buang air sembarangan apa gitu, anjingnya buang air apa dengan rumah susun yang semakin sempit, space-nya yang harus dibagi. Orang punya hewan peliharaan ini kalau space-nya luas, kenapa orang di desa bisa punya sapi, punya domba, punya ayam, atau David Beckham lah. Atau David Beckham yang sekarang lagi rame di Instagram itu kan, dia yang katanya, saya mau bertani, saya mau menjadi peternak. Iya, kalau kamu punya space yang besar. Kalau nggak kaya sekalian, ya itu warisan. Orang-orang urban kan nggak ada. Makanya kemudian dicarikan, apa ya yang kira-kira tidak mengganggu space gitu, dan awet, dan tidak banyak biaya, akhirnya beli robot. Robot itu kemudian dihargai dengan seharga hewan itu. Misalnya kamu ngerawat kucing 4 tahun, selama 4 tahun habisnya misal habisnya 20 juta misal. Ya udah kamu beli robot aja, ini harganya 20 juta, nanti bisa bertahan sampai 4 tahun. Sebetulnya kan sama aja pada akhirnya gitu. Nah, di sini jadi perkara penanda soal space tadi. Hewan itu dianggap itu. Terus yang kedua, selain pembagian ruang spasial itu tadi, pembacaanku adalah jangan-jangan ini manusia itu sendiri menciptakan animal robot itu karena dia tahu ada masalah kepunahan multispesies itu, punahan hewan-hewan yang banyak gitu. Terus karena dia tidak bisa
mengaksesnya inaccessible karena udah punah, ya namanya udah punah nggak bisa di-create. Kecuali film science fiction Jurassic Park lah bisa bikin lagi, tapi kan ini konteksnya beda apa? Kita nggak bisa ngakses nih. Jadi misalnya ya macan itu punah misal, gitu. Terus aduh gimana ya? Suatu hal yang seperti macan itu seperti apa? Terus kita buat animal companion macan, tapi di rumah macan yang friendly gitu loh, karena tidak bisa di-taming, tidak bisa ditaklukkan, dan mungkin punah misalnya, atau hewan-hewan yang sifatnya itu dilindungi secara hukum misalnya, apa orang utan misalnya, robot orang utan gitu, apa. Jadi ini kan artinya sebetulnya animal robot companion itu apakah itu sebagai solusi? Iya, solusi parsial, tapi itu justru menandakan ada yang bermasalah dari manusia. Alienasi dia terhadap alam, keterputusan hubungan dia dengan alam, bukan terputus kemudian memberikan jarak, bukan, tapi memang karena sudah berubah alamnya, maka penciptaan itu menjadi niscaya gitu loh. Dan disokong lagi oleh sains dan teknologi pada akhirnya. Ini kan akan menjadi pertanyaan besar untuk mendedah itu semua. Misal kuda kan, kuda sekarang udah nggak ada, udah jarang dipakai. Orang kalau pakai kuda dianggap animal ableism, dianggap beberapa negara iya. Iya kan? Di beberapa negara sih. Kalau di Indo masih enggak sih, enggak ya, bukan dianggap sebagai apa kekerasan terhadap kuda gitu, malah justru kalau bisa malah dilestarikan gitu untuk beberapa orang yang berkecimpung di bidang itu gitu. Tapi kan kalau kita andaikan 3 abad yang lalu ya kuda itu banyak banget. Kayak pertama kali Amerika dibuka kan era-era koboi-koboyan itu kan ngeri banget itu, orang bawa kuda itu ada bisa ngiring kuda, puluhan kuda digiring kuda sebagai bentuk. Sekarang kan nggak ada, berarti kan spasial itu berubah sekarang, disimpan. Ya kamu tadi ngomongin soal Tamagotchi misalnya, itu kan juga bentuk dari dunia yang dikerucutkan. Mungkin itu sih jadi apa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya soal animal labor itu tadi. Cuma ini animal labor-nya ini sudah nggak animal lagi, sudah robot. Jadi robot labor ini tadi. Terus yang terakhir soal soal Pasquinelli itu tadi, kesimpulan kita 3 minggu lalu kan kita melihat Pasquinelli itu berbicara bahwa AI itu tidak berpikir, tapi AI yang dimaksud adalah hanya melakukan mimik, hanya mengcopying aja, tidak lebih, dan dia tidak berusaha untuk berpikir gitu loh. Karena untuk berpikir itu, makanya kenapa kemudian dalam filsafat itu ada epistemologi, karena itu fondasi paling penting dalam manusia. Pembagian itu kan menarik sebenarnya filsafat, ada metafisika, ontologi, epistemologi, dan value, aksiologi, ada estetika, dan seterusnya. Jadi dan epistemologi dan ontologi itu menjadi cabang paling utama dalam filsafat. Berarti kan berpikir itu masih tetap sakral ya, maksudnya masih tetap sakral dalam tanda kutip, masih tetap penting gitu, ya kan? Dan aku yakin sih itu tidak akan digantikan, secanggih apapun AI bekerja itu tidak akan digantikan. Pasti ada ruang-ruang yang belum bisa terjamah oleh AI itu sendiri. Bagaimana AI bisa memahami 8 miliar pikiran orang yang semuanya semrawut, semuanya berantakan, semuanya tidak tertebak. Apakah 8 miliar orang ini semua pengen jadi dukun santet misalnya untuk menyantet Irwandi? Kan enggak. Apa semua orang terus jadi kayak Irwandi yang pernah ngomong stoik gitu? Kan enggak. Dan bagaimana AI menangkap itu dengan 8 miliar kemungkinan, dan 8 miliar ini mungkin akan dikalikan. Itu yang apa sih pikiran gitu pada akhirnya mencari jawaban itu. Oke, itu. Ini sih Mas, aku nambahin ya.
Kalau masih ada waktunya sih. Ini makin asik sih buat aku sih diskusinya kalau buat aku sih Mas. Terutama Mas Rangga tadi bilang soal kepunahan multispesies ya. Ada sih yang pernah mulai sekarang tuh ada gerakan-gerakan kayak meliarkan kembali ya kayak rewilding gitu. Sekarang itu orang-orang berusaha untuk yang juga menarik sih buat aku kalau di ranah antropologi yang cukup kompleks sekali ya kalau udah berhadapan sama yang realita itu kan kadang. Nah, rewilding ini tuh justru ada yang bicara karena adanya gerakan-gerakan rewilding ya apa yang kadang tuh ada yang nyentuh sampai viral tuh apa viral apa semua dilakukan dan kebanyakan emang ditaruh di taman nasional dicemplungin semua taman nasional gitu tapi yang buat aku cukup skeptis adalah ide soal taman nasional sendiri sebenarnya agak banyak peneliti ya antropolog sosiolog bahkan juga melihat idenya taman nasional itu seolah-olah agak sedikit kolonial banget kayak apa jadi satu wilayah dijadikan taman nasional di benar-benar terkungkung gitu kayak terkungkung gitu misalnya 100 kuda 100 jerapah 100 apa gitu taruh situ semua mereka terkungkung gitu nggak bisa keluar gitu rewilding dalam artian apa gitu yang menjadi pertanyaan besar kayak beberapa tulisan-tulisan yang mulai mendiskusikan soal rewilding India antroposin apa banyak banget tapi yang dijadikan pertanyaan adalah bentuk rewilding ini apa gaya-gaya kolonial apa ya biar biar tetap ini tapi bebas dalam artian apa kayak nggak usah jauh-jauh kayak di Sleman kayak di Telaga Putri gitu monyet-monyetnya ini monyet-monyet Telaga Putri kan sering banget ngambilin makanan para pedagang di sana pedagangnya marah kan maksudku karena ya sudah jelas dia jualan diambilin sama monyetnya ya pasti rugi jualannya kalau produknya diambilin ya dirampas sama ini tapi apa itu yang dimaksud sebagai rewild ya rewild kayak memang mau rewild itu apakah itu hanya jadi parsial nggak tetap mereka hanya boleh liar di wilayah yang sudah ditetapkan atau kita benar-benar mau rewild ya bicara soal rewilding itu ada sekarang banyak yang bilang urbanusin wow banyak sin-sinnya urbanusin tadi yang dijelasin Mas Rangga soal ruang-ruang kota semakin sempit hewan-hewan susah hidup nah sekarang mulai banyak program-program soal menghijaukan kota gitu kayak di Cina kayak di mana dibuat tuh kota jadi lebih ramah sama gajah-gajah dan jerapah gitu. Tapi sejauh mana Bi? Ini yang jadi tantangan menurutku kalau memang mau nih biar monyet-monyet yang memang suka ngambilin makanannya para pedagang di Telaga Putri ini tetap bisa ngambilin. Maksudku gini, sejauh mana kita bicara soal ekosistem? Sejauh mana kita bisa bicara ini kebutuhan pangan mereka? Kenapa kok dia sampai ngambilin ngambilin hasil hasil dagangannya para pedagang di sana? Apa nggak ada makanan di sana? Atau ada perilaku primatologinya ya, perilaku primata yang memang dia sering dikasihin kalau nggak dikasih dia marah atau gimana? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya di ranah-ranah yang cukup empiris gitu, yang juga agak pragmatis juga. Kalau memang orang-orang yang memang suka mengedepankan animal rights ya, animal liberation atau apa, kita juga perlu dipertimbangkan juga habitat aslinya seperti apa gitu loh. Kalau memang dia mau bisa hidup di kota gitu ya, ya itu pertimbangan juga. Dan banyak sekali sebenarnya sudah ada banyak program, proyek-proyek, bahkan skripsi-skripsi. Ada satu skripsi dulu, ada satu, tapi aku nggak disebutin namanya si skripsi S1, tapi di Freiburg itu bahas landak putih, landak itu landak itu apa sih? Landak itu
karena sering di highway sering lewat di jalan tol di Jerman itu kan kota toh, sering di ad hoc Porcupine ya. Itu sering kan mobil kan cepet banget jalan kan, tapi landak itu kan sering nyebrang gitu. Bahkan rusa-rusa itu sering lompat-lompat, banyak di mobil-mobil itu banyak nabrakin hewan-hewannya ini kan. Nah, terus akhirnya ada banyak advokat animal rights, komunitas-komunitas gitu. Mereka membangun infrastruktur gitu bagi para porcupine hedgehog-nya ini agar dia bisa menyeberang gitu lewat satu terowongan kecil agar mereka biar nggak ditabrakin sama kendaraan gitu. Yang aku sendiri nganggap yaitu gerakan-gerakan animal rights ya aku anggap. Tapi sejauh mana ya kita bicara soal ini, kita ini ngomongin yang liar ini, kita ingin agar kita jadiin alam ini liar lagi gitu, rewilding gitu. Tapi sejauh mana gitu aku ingin tahu, apakah sebagai manusia ini yang cukup bisa toleran terhadap alam yang sudah cukup dinamis ini, semua dimanipulasi sama manusia, diambilin batu baranya, diambilin nikelnya ya toh. Nah, terus sejauh mana kita pingin biar hewan-hewan ini yang belum punah itu memang pingin tetap bisa hidup gitu. Dan tetap kita anggap ini mereka itu liar gitu. Ide soal liar sendiri aku pertanyakan gitu, sejauh mana dia liar gitu. Dan sejauh mana kita ini liar kok di Taman Nasional, menurutku nggak liar itu. Kalau sampai sekarang ya, kalau terus dia pokoknya liar, mereka bebas gitu. Tapi cuma di Taman Nasional gitu. Yang aku inginkan itu ya. Kalau emang liar, literally liar lah. Jadi nggak setengah-setengah kalau ngomong gitu. Karena selama ini aku lihat banyak dia kayak Bram Buser atau siapa yang banyak nulis Taman Nasional. Tapi kok kecenderungannya dari hasil karya-karya mereka nganggap Taman Nasional kok bener-bener kayak kolonial gitu, kolonialisme baru lah. Ibaratnya yang di koloni itu nggak mesti harus manusia, tapi hewan-hewan ini di itu. Tiap hari nanti ada mobil jeep, kalau di Afrika itu mobil jeep datang terus memantau nih jumlah singanya masih 10 masih. Ini singanya misalnya dikasih nama Bob masih ada di wilayah itu. Nah kita ini mengawasi banget gitu. Panoptikonnya si Foucault nih ya nggak cuma manusia yang diawasi gitu. Taman Nasional yang sebesar itu akhirnya yang diawasi singa-singanya tuh. Agak biopolitik kan dilihatin, mereka ke sana. Itu kayaknya kena cakaran keras itu karena darahnya muncar-muncar keluar-keluar. Kita datengin ke mereka terus dirawat singanya. Terus nanti udah sana pergi lagi gitu. Sejauh mana buat aku yang namanya liar itu ya tuh. Ya, jadi yang kalau memang ada bayangan animal rights ya, sama seperti apa yang diinginkan Porter ya, itu seolah-olah hanya parsial dan terkadang agak politis. Kan kalau biarkan peternakan itu semua hewannya bebasin, tapi kalau udah kita ngomongin peliharaan kita sendiri, kita mau nggak bebasin peliharaan kita? Itu yang jadi pertanyaan kan soal tadi kegunaan multi spesies itu sih. Itu aja Mas. Oke. Ya rewilding ya. Ini akan jadi topik yang lebih jauh sih menurutku. Mungkin di buku lain kita harus ngebahas itu ya, soal surveillance, pengamatan dan bahkan nggak cuma itu loh. Astronom itu kan juga bentuk pengamatan terhadap benda-benda di langit. Mengamati ini geraknya aman nggak nih. Bahkan kalau alamiah ya wis nabrak aja gitu. Atau virus, iya, atau virolog kan gitu. Ya ngamati ini virusnya bakal mutasi nggak ya gitu misalnya. Keliaran itu kan menurutku untuk kapasitas masyarakat modern gitu ya, dia akan ketakutan sendiri gitu loh melihat apa sih liar itu sendiri kan. Ibarat kenapa sih saat itu orang-orang itu membuat mitos untuk melindungi dirinya sendiri karena tidak safe gitu. Ada mitos hantu, mitos raksasa, leviathan gitu kan. Kalau penulis klasik Amerika modern Lovecraft punya Cthulhu itu kan, satu hal yang besar. Itu dia buat untuk melindungi gitu loh.
Nah, ketika sains sudah hadir untuk menghancurkan itu semua gitu ya, untuk menghilangkan itu semua, pun tetap gitu kita mengkontrol itu kan, mengontrol entitas itu agar terkendali sesuai dengan kemampuan. Kenapa dulu ada mitos A monster laut gitu ya, agar kita nggak sembarangan ke laut gitu. Karena belum tahu tiba-tiba ada segitiga bermuda gitu. Hari ini sains bisa bicara ada segitiga bermuda sehingga pesawat bisa menghindari, kapal bisa menghindari dan itu karena jadi dijelaskan dengan sains. Tapi kan itu tetap dikontrol pada akhirnya. Kalau dulu kontrolnya dengan bentuk storytelling, sekarang dikontrol dengan scientific approach gitu. Nah, terus apakah kemudian yang scientific approach itu akan lebih baik daripada storytelling? Belum tentu. Karena kedua-duanya pada akhirnya punya mode of survival, of being itu sendiri, kekuatan untuk survive-nya masing-masing. Oke lah, paling nggak companion itu bisa bikin kita bahagia gitu. Meski harus merogoh kocek yang panjang ya, yang dalam gitu. Sama kayak hewan-hewan tadi ya. Iya kan? Mahal itu companion itu, sama seperti pijet, kursi pijet artifisial ya. Meskipun lebih enak dipijet sama tukang pijet langsung. Nggak mahal, murah, komunikatif. Dan manusiawi megangnya. Kalau mesin pijet kan nggak manusiawi. Dikontrol dengan angka kan, 1, 2, 3, 4, sampai 5 misalnya. Oke. Ya, gimana Vito? Ada tambahan nggak? Belum go close. Apa ya Mas? Akhirnya gila menarik banget sih karena topiknya bisa ditarik kemana-mana juga, nggak stop di sini aja dan aku malah lumayan kewalahan gitu mau nanyanya narik kemana, so aku kira udah kayaknya dicukupin aja dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Thank you teman-teman yang udah nyimak. Sorry ini siang-siang. Minggu depan kita lanjut bahas Spinoza sama Soren Mau. Mungkin saya ada beberapa buku yang menarik, tapi belum coba saya bedah. Ada hal tentang estetika paleontologi ya, itu mungkin next time lah kalau ada waktu. Menarik ya, kenapa seorang arkeolog, seorang ahli biologi purba, geologi itu bisa menarasikan dan menggambarkan sebuah representasi dari fosil. Nah, padahal fosil sendiri itu kan satu natural sky yang tidak solid ya. Itu. Nah ini menarik sebetulnya kan proses-proses pengimajinasian itu, dan dari satu generasi ke generasi lain itu diturunkan dan kemudian kita punya ajaran itu. Nah, itu. Next, kita ketemu lagi. Thank you, teman-teman. Aku akhiri. Sampai jumpa.